media semua, media yang di wilayah Sanggau ataupun dimanapun. Kami dari kantor imigrasi kelas 2 Negeri Sanggau, pada kesempatan kali ini saya Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 Sanggau, Chandra Wali Hidayat, mewakili kepala kantor yang sedang ada urusan lain. Jadi pada kesempatan kali ini kami bermaksud untuk menyampaikan press conference berkenaan dengan pemberitaan yang selama ini beredar berkenaan dengan didapatinya 3 warga negara Cina yang berada di Hotel Hujan Mas di Kabupaten Tayan Hilir, yang pada saat itu dari pihak Satpol PP melakukan operasi gabungan penyakit masyarakat atau pekat di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, di mana dilakukan pada hari Jumat 17 Juli 2020 pada malam hari sekitar pukul 23 sepertinya gitu. Dari operasi tersebut, berita yang beredar selama ini adalah didapati 3 orang warga negara Cina, diduga warga negara Cina pada saat itu tanpa dokumen, tanpa paspor, tanpa izin keimigrasian. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengkonfirmasi pemberitaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan selama ini dari tanggal 17 Juli 2020, bahwa dari hasil pemeriksaan memang benar ditemukan 3 warga negara Cina. Warga negaranya adalah Cina, buktinya adalah 3 paspor ini, kan Pak ya, 1. Ini paspor mereka. Jadi benar bahwa mereka bertiga adalah warga negara Republik Rakyat Cina, RRC. Nah, oke. Kami juga melakukan pemeriksaan berkenaan dengan identitas mereka juga, siapa saja mereka, ya dengan inisial 1 C, CY, yang 2 W, HJ, yang ketiga HXX. Nah, ketiganya adalah warga negara Cina. Berdasarkan dari pemeriksaan kami, istilahnya merespon dari pemberitaan selama ini bahwa mereka di luar pantauan imigrasi, pihak imigrasi. Nah, bisa kami jawab hal tersebut bahwa kami sebelumnya memang sudah memantau mereka dari awal mereka datang. Pada saat itu tanggal 20 Maret 2020. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa di sana ada 4 pada tanggal 20 Maret itu ada 4 warga negara Cina. Kami datang ke sana, kami periksa semua, benar ada 4. 3 diantaranya adalah yang sekarang ini kita bicarakan, yang ditemukan dalam operasi pekat. Sedangkan yang satunya dia berada di Jakarta karena urusan pekerjaan dia. Karena yang satu yang ada di Jakarta itu dia pemegang KITAS, izin tinggal terbatas. Nah, untuk yang 3 ini mereka adalah pemegang izin tinggal kunjungan. Nah, jadi pemberitaan selama ini mereka tanpa paspor, tanpa izin tinggal, itu kami pastikan mereka mempunyainya. Jadi mempunyai paspor dan mempunyai izin tinggal. Bagaimana dengan masa berlaku izin tinggalnya? Semua masih sesuai dengan aturan keimigrasian. Karena memang pandemi COVID ini dari awal Januari sampai detik ini telah keluar beberapa peraturan keimigrasian menyesuaikan dengan perkembangan keadaan COVID di Indonesia. Jadi mungkin sudah lebih dari 5 peraturan keimigrasian yang sudah kita keluarkan. Nah,
Yang terakhir adalah peraturan surat edaran nomor 11 Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Nah, di permen tersebut itu memberikan kepada orang asing di pasal 4 ini kita bicarakan 3 orang yang ditemukan pada saat operasi pekat. Mereka adalah subjek pasal 4 Permen 11 nomor 2000 tanggal tahun 2020 bahwa orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang telah berakhir dan atau tidak dapat diperpanjang diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi. Nah, itu poinnya, bahwa setiap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan dia diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis by system. Jadi orang-orang asing ini pemegang izin tinggal kunjungan tidak perlu untuk datang ke kantor imigrasi untuk memohon perpanjangan, diberikan secara otomatis. Nah, seperti itu. Kalau melihat dari izin tinggal mereka bertiga, yang satu sudah diperpanjang, yang dua mereka belum diperpanjang. Jadi menurut peraturan keimigrasian yang saya maksud tadi Permen 11 itu tidak masalah karena diberikan secara otomatis kita ganti. Tapi semenjak tanggal 3 keluar surat edaran terbaru, surat edaran terbaru ini keluar tanggal 10 Juli 2020, mulai diberlakukan 13 Juli 2020. Apa isinya? Poinnya dari surat edaran ini bahwa surat edaran ini berisi tentang layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru. Nah, tatanan normal baru ini pada intinya istilahnya mengembalikan semua tatanan hidup ini yang selama pandemi COVID dibatasi. Sekarang mulai dilakukan namanya kalau di kami relaksasi pelayanan di era kenormalan baru. Itu artinya orang asing pemegang izin tinggal itu mulai diwajibkan untuk memperpanjang. Nah, kemarin ada pemberitaan di media yang selama ini beredar bahwa mereka tidak memiliki dokumen. Nah, bisa saya jelaskan berdasarkan peraturan ini, kenapa mereka tidak memiliki dokumen? Mereka tidak memiliki dokumen karena dokumennya, paspornya itu dipegang oleh sponsornya. Kenapa dipegang oleh sponsornya? Nah, oleh sponsor itu maksud dan tujuannya adalah untuk mengurus izin tinggalnya. Karena keluar surat edaran terbaru ini, tata norma baru ini, mereka harus memperpanjang izin tinggalnya mulai itu. Kenapa mereka tidak istilahnya hanya paspornya aja yang dibawa, orangnya kenapa enggak datang dulu? Karena mekanismenya di kami memang seperti itu, bisa diperpanjang untuk perpanjangan kedua dan selanjutnya itu orang asingnya tidak perlu datang karena di database sudah ada. Nah, itu kenapa tidak dilakukan di kantor imigrasi Sanggau, diperpanjang di Samarinda? Karena dari awal mereka masuk itu dilakukan di sana. Posisi PT-nya di Kalimantan, posisinya di sana. Siapa sponsornya? Ya, sponsornya dari Serco 3. Nah, kami sudah periksa semuanya, baik orang asingnya maupun sponsornya. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian, sesuai dengan mereka semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini. Dari pihak sponsor pun sudah melakukan kewajibannya dengan mulai memperpanjang. Nah, diajukan karena apa? Yang satu ini sudah diperpanjang, yang dua sebenarnya masih dalam proses. Tapi keburu ada razia, jadi mereka ditarik dulu di sinilah, tarik dulu ke Sanggau paspornya untuk pembuktian. Nah, dari pemeriksaan tersebut mereka bisa membuktikan
awalnya kita sangkakan mereka pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang asing yang tidak mempunyai dokumen keimigrasian atau menunjukkan izin tinggalnya itu akan dikenakan sanksi seperti itu. Nah, kemarin setelah ada operasi itu kami dihubungi juga oleh pihak Satpol PP, dihubungi Satpol PP berkenaan hal tersebut. Kami meresponnya, kami datang ke sana, kami konfirmasi 3 orang tersebut. Kemudian memang benar pemberitaan pertama itu tidak memegang dokumen keimigrasian, tidak memegang paspor. Kami pun tidak meskipun kami 4 bulan lalu 20 Maret 2020 pernah ke sana, tapi kalau kami tidak melihat ini, kami tidak bisa memastikan bahwa itu mereka yang kami cek waktu itu. Nah, berdasarkan pasal 116 tersebut, kami bawa mereka. Jadi kami lakukan sementara tindakan administratif berupa pendetensian. Mereka kami masukkan ke ruang detensi kami yang ada di gedung sebelah kantor imigrasi Sambau. Kami lakukan pendetensian sebagai istilahnya tindakan administratif sambil menunggu pembuktian itu untuk membuktikan bahwa mereka tidak melanggar pasal 116. Nah, kami menunggu pihak sponsor untuk datang. Jadi selama kurang lebih 2 hari mungkin baru sponsornya datang membawa dokumen yang kita maksud, dan itu benar bahwa itu paspor mereka dimiliki secara sah dan valid, masih berlaku paspornya. Kalau mengenai izin tinggal yang seperti saya ceritakan tadi, ada yang sudah diperpanjang, ada yang belum sempat diperpanjang karena kasus ini. Gitu. Berdasarkan temuan-temuan itu, pembuktian tersebut, maka per tanggal kemarin 21 Juli tidak ada alasan hukum bagi kami untuk melakukan tindakan itu, tindakan untuk menerapkan 116 ke mereka. Ya, kami lepaskan dengan surat keputusan kepala kantor pengeluaran DTNI. Akhirnya per 21 Juli 2020 mereka kami bebaskan seperti itu. Nah, untuk sementara paspor kami pegang untuk keperluan press conference ini. Jadi seperti itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya mereka bertiga mempunyai dokumen keimigrasian berupa paspor dan izin tinggal. Itu. Yang kedua, mereka tidak terbukti melanggar pasal 116 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Sementara seperti itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari kantor imigrasi kelas 2 TP Sanggau. Silakan kalau ada pertanyaan. Selama masa itu ketiga orang ini ngapain di sana? Selama masa apa nih? Selama berada di Detensi. Oh, ditayan. Jadi gini, berdasarkan visa yang mereka miliki dan izin tinggal yang mereka miliki, dan juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan pengecekan di lapangan bahwa mereka dari penjelasan mereka itu mereka melakukan bisnis dalam rangka power plant site dan equipment purchasing. Jadi mereka dari PT Stadco sudah istilahnya ada ikatan kontrak ya di sini untuk membuat bisnis kelistrikan di situ. Tugas mereka adalah istilahnya mensurvei itu lokasinya nanti didirikannya di mana, itu alat-alatnya apa yang dibutuhkan segala macamnya nanti gimana. Yang tadi equipment purchasing itu, nah itu dalam core bisnis sesuai dengan visa yang mereka miliki. Visa mereka kan visa kunjungan. Visa kunjungan itu bisa untuk dalam rangka pembicaraan bisnis.
ini termasuk pembicaraan bisnis, bahwa nanti apa alat-alat yang dibutuhkan untuk mendirikan kelistrikan tersebut. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi sebenarnya ini tertinggal tadi belum saya jelaskan. Rencana mereka di awal itu cuma 2 minggu, 20 Maret itu awal-awal COVID mulai ketat, pengaturan COVID mulai ketat, terutama di Kalimantan Barat. Gubernur juga sudah mengeluarkan istilahnya instruksi gubernur berkenaan dengan perlintasan dari keluar masuk Kalbar. Jadi mereka istilahnya jadi terhenti di sini. Jadi diperintahkan oleh dari pihak sponsor untuk tetap di situ, jangan kemana-mana. Kalau toh kemarin ada satu orang yang keluar itu karena mungkin dia jenuh gitu kan, di hotel terus ya jalan-jalan sebentar itu. Nah itu yang bisa saya jelaskan seperti itu. Nah, itu berjalan. Ya, berapa sih itu tidak masalah ya kalau misalnya ke sini pakai kunjungan, bisa kunjungan. antara dia sebenarnya kan bekerja di sini. Jadi begini, mereka tidak masalah yang dari pemeriksaan kita selama ini, pendalaman kita, kemudian cek lokasi di situ, itu tidak ditemukan mereka itu bekerja, tidak. Jadi beda antara bekerja dengan survei, beda. Survei dengan penelitian pun beda, jadi beda gitu. Kalau penelitian mungkin lebih dalam, itu dari awal gitu kan, lokasinya itu mungkin masih mencari-cari. Kalau itu udah ada, jadi mereka cuma mensurvei TKA, bekerja, meskipun dia di bawah PT itu, karena visanya ini dan kegiatannya itu diatur semua dalam Permen 24 2016 itu berkenaan dengan visa dan kegiatannya di situ. Mereka dikategorikan visa dikategorikan dari hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan ke pihak sponsor juga dari yang bersangkutan orang asingnya. Tidak semuanya orang asing itu di bawah PT sponsornya itu bekerja. Ada urusan-urusan bisnis juga yang bisa mereka lakukan, dan yang ini untuk urusan itu. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu status mereka apa di perusahaan itu, sebagai surveyor atau sebagai tenaga apa? Surveyor. Surveyor. Berarti mereka dipekerjakan, Pak? Tidak bekerja. Jadi sebenarnya ini pembicaraan bisnis mereka ini. Pembicaraan bisnis itu kan harus ke lapangan, harus istilahnya melihat di lapangan seperti apa, luasnya berapa, itu gitu ya. Itu dari hasil pemeriksaannya. Kemudian pembicaraan bisnis ini hasil dari mereka di lapangan itu nanti kan dirapatkan juga. Mereka di sini pun rapat dengan pihak setempat berkenaan dengan bagaimana pemenuhan kebutuhannya untuk pembangunan energi listrik tersebut. Nanti itu akan dituangkan dalam suatu nanti akan ada sertifikasi bahwa ini loh proyeknya gitu. Kebutuhannya ini, harganya ini, barang-barangnya dari sini gitu nanti. Nah, itu. Ya. Tidak. Jadi mereka tidak mendapat. Kalau bekerja itu sponsornya kan PT yang ada di Indonesia, bukan PT yang di luar sana, gitu kan. Nah, yang ada di Indonesia, kemudian pembayaran itu dilakukan oleh PT yang ada di Indonesia. Kalau yang ini enggak, dia mendapatkan bayaran itu di luar Indonesia, seperti itu. Itu. Itulah. Iya. Jadi sebenarnya di sini yang kita tekankan itu hasil razia Pol PP dalam operasi pekat tersebut, gitu kan, bahwa mereka tidak memiliki dokumen. Nah, itu sebenarnya penekanan kita di situ. Berarti secara dokumen sah.
sah semua. Jadi tidak ada kendala satu-satu. Betul seperti itu. Kalau untuk kita naikkan ke pelanggaran yang lain, tidak ada bukti-buktinya. Jadi kita nggak bisa juga menaikkan ke level selanjutnya. Bang, tapi kemarin apa namanya soal proyek ketenaga listrikan itu kemarin ada koordinasi ke Pemda? Oh, sudah kemarin pihak POPP juga ke sini juga untuk di awal kan kita mengantisipasi ini PSN atau bukan gitu kan. Karena kita lihat track record SEPCO ini di awal kan dia PSN untuk proyek-proyek PSN pemenuhan energi kelistrikan nasional. Dan itu wilayahnya itu ada pengaturannya di Perpres, wilayahnya nasional. Jadi kita tidak bisa mengatakan di wilayah ini bukan, karena wilayahnya nasional itu. Nasional. Seperti halnya yang di Sintang itu, PLTU itu juga. Nah, dulunya seperti itu. Itu.